Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN tingkat kota dan kabupaten 2021 yang akan diadakan tanggal 2 ke atas ya. Sekarang semua paket sudah kita pelajari, walaupun mungkin contoh soalnya masih kurang, tapi hampir semua sudah. Jadi sekarang saya akan review ya. Jadi kalau yang pertama itu kita review tentang dinamika partikel gerak melingkar. Sekarang kita review konsep usaha. Kemudian ada juga gaya sentripetal. Jadi Anda lihat gerak melingkar itu terpakai sekali ya. Ini di sini ada 2 soal sudah gerak melingkar ya. Mungkin di soal yang lain juga ada, kayaknya ada lagi ya, di soal nomor 6 kali ya, yang ada bandul itu juga gaya sentripetal. Jadi gerak melingkar itu sangat penting ya. Jadi sebetulnya penting bagi Anda untuk menonton gerak melingkar ya, karena selalu akan keluar. Memang dia tidak keluar khusus gerak melingkar, tapi digabung-gabung gitu. Nah, konsep gaya sentripetal akan muncul, kemudian teorema usaha energi mekanik, karena di sini bekerja gaya non-konservatif. Ya, kalau kita baca soalnya, soal KSNK 2020 nomor 6. Ya, yang bandul itu mungkin nomor 7 ya. Di situ ada juga gaya sentripetal. Jadi sebuah partikel bermassa M, jadi meluncur di atas sebuah lengkungan logam licin. Ini lengkungan logam ya, kayak kawat gitu, tapi licin. Ya, dikasih oli mungkin ya, supaya licin. A, B, C. Titik B adalah titik terendah lintasan. Oh, ini kurungnya. Titik B adalah titik terendah lintasan. Jadi ini titik terendah lintasan ini. Yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi itu setengah lingkaran. Ya, jadi pusatnya di sini. Persis di atas B ini. Ini tidak ada ya, tidak digambar. Tapi ini maksudnya pusat. Jadi ini tambahan saya. Ini tuh pusatnya. Gitu. Dengan jari-jari R, ya, jari-jari R jelas. Lihat gambar. Selama partikel meluncur, jadi partikel itu akan meluncur. Jadi di sini ada partikel. Taruhlah masanya M. Dia akan meluncur, ya kan? Meluncur. Meluncur begini kan. Pada lengkungan, ya. Selama partikel meluncur pada lengkungan, jadi selama dia meluncur, ini meluncur aja ya, nggak menggelinding ya. Jadi oke, supaya Anda ini dipakai, ukurannya bisa diabaikan. Partikel ya. Dua buah gaya F1 dan F2, nah ini F1 ini diketahui, F1, ini F2, ini ada sudut beta terhadap horizontal. Bekerja pada partikel. Ya, jelas ini adalah gaya non-konservatif. Karena dia bukan gaya berat, tapi gaya dari luar. Diketahui besar kedua gaya konstan. Jadi besarnya konstan ya, bukan fungsi waktu, tapi konstan. Misalnya 5 Newton, 6 Newton gitu ya. Arah F1 selalu menyinggung lengkungan. Nah, ini arahnya menyinggung ya. Jadi ini menyinggung selalu ya, selalu garis singgung. Tapi ke atas. Jadi kalau benda itu ada di titik ini begini, ya toh. Kebetulan dia di titik ini kan gitu. Titik sembarang ini kan. Titik sembarang, taruhlah titik D sembarang. Sedangkan arah F2 konstan, membentuk sudut beta terhadap garis horizontal. Jadi garis horizontal, ini garis horizontal. Jika partikel dilepaskan di titik A, jadi partikelnya dilepaskan ke titik A sehingga dia bergerak begitu ya. Dan percepatan gravitasi adalah G. Percepatan gravitasi jelas arahnya ke bawah kan. Tentukan A. Jadi kita cerita A dulu ya. Usaha total oleh gaya F1 dan F2. Ya. Jadi pertanyaan A ini, kita ditanya usaha total oleh F1 dan F2. Ya. Ketika partikel sampai di titik B. Ya. Ketika sampai di titik B. Berarti lintasan yang ditempuhnya udah lintasan AB. Ya, lintasan AB. Nyatakan jawaban Anda dalam, jadi jawaban Anda itu nanti
Usaha total ini adalah fungsi dari F1, F2, jari-jari, massa, gravitasi, dan beta. Nah, jawaban sah kalau variabelnya ini. Di luar itu nggak sah. Oke. Nah, di materi disebut bahwa diferensial integral tidak ikut. Tapi buktinya ya seperti ini keluar walaupun integral sederhana. Jadi jangan terlalu dipakai patokan diferensial integral itu tidak keluar, ya. Karena kenyataannya ini dia menyeleweng di satu soal ini. Ada integral ini. Makanya dikasih petunjuk. Integral sin x dx min cos x plus c. Karena dianggap mungkin belum. Kalau integral trigonometri kan. Integral cos x dx sin x plus c. Nah tentu integral yang lain dianggap sudah. Bisa Anda hitung ya. Misalnya integral x kuadrat dx. Ya, jadi adalah x pangkat 3 per 3. Ya, itu dianggap sudah tahu. Oke. Nah sekarang bagaimana trik menghitung, menentukan usaha, ya, oleh gaya yang menempuh lintasan lengkung, ya, gaya yang menempuh lintasan lengkung, gaya F yang menempuh lintasan lengkung, S. Kenapa? Karena rumus kita kan selalu begini, usaha itu adalah F.S ya. F.S. Gitu? Dot itu menyatakan cos kan. Jadi kalau kita hilangkan dotnya, ini besar ya. Jadi harus begini, harus pakai besar ya. Kali cos sudut ya, misalnya sudut theta. Ya, theta itu sudut antara vektor F dan vektor S. Nah, bagaimana kalau lintasannya lurus? Gampang. Kalau S-nya ke sana, F-nya ke sana, ya sudutnya tetap. Nggak ada masalah. Tapi ini kan S-nya melengkung begini nih. Ya, melengkung begini. S-nya selalu berubah, selalu garis singgung kan. Di titik ini S-nya begini. Di titik ini S-nya begini. Di titik ini S-nya begini. Di titik bawah S-nya begini. Apa yang kita anggap sebagai theta? Susah kan? Susah. Karena itu harus kita ambil sesuatu yang tetap. Karena itu S ini harus diambil tetap. Ya, tidak berubah. Ya, nah, itulah yang kita sebut dengan elemen. Jadi diambil elemen ds. Nah, elemen ds ini bisa kita anggap arahnya tetap. Ya, elemen ds. Seperti itu. Jadi kalau kita kerjakan soal ini seperti ini maksudnya, ya. Ya, ini gini, ya. Tadinya awalnya kan di sini ya. Ini posisi awal. Ya. Sudutnya anggaplah 0 derajat. Ya. Kalau dia di sini sudutnya ini kan. Nanti dia bergerak sampai sudut ini. Sampai di sini dia. Jadi kalau sampai di sini berarti sudut ini berapa? 90 derajat ya. Ya kan? 90 derajat. Ya bergerak dari sini ke sini kan. Ini posisi B, ini posisi A. Ya, 90 atau pi per 2 kalau dalam hitungan biasanya diambil radian kan. Jadi Anda lihat tetanya berubah dari 0 sampai 90 ya. Jadi theta itu berubah. Ya, dari 0 derajat ya 0 derajat 0 lah radiannya sampai pi per 2. Gitu. Ya. Nah, kalau dia diambil posisi sembarang, ambillah posisi sembarang D tadi. Anggaplah sudutnya theta. Kemudian, ini kan S-nya. Kita ambil aja S-nya sedikit. Tapi saya perpanjang ya biar kelihatan. Nah, ini saya ambil komponen S. Nah, begini. Nah, ini disebut DS. Ya, ini disebut DS ini. Ya, saya ambil DS. Sehingga saya bisa anggap arahnya tetap. Tidak berubah di sini. Ya. Di depannya ini kita sebut D theta. Kenapa saya rubah ke d theta? Karena ds kita nggak tahu, yang kita tahu d theta. Ya, d theta yang kita tahu. Sudutnya berubah dari 0 sampai 90. Nah, di matematika ini pendekatan kan untuk sudut kecil, maka ds ini
untuk sudut kecil ya. ds ini kan jari-jari ya. Maka ds ini bisa kita tulis r d theta. Ya, ini. Ya, jadi ds nanti bisa kita ganti r d theta. Jadi turunan ds kita rubah jadi turunan theta. Ya, itu. Sehingga nanti tetanya bergerak dari 0 sampai pi per 2. Ya, tetanya sudah ketahuan. Oke, itu yang pertama. Kedua, sekarang kita tahu ya, ds arahnya ke sana. Nah, ke sana kan? Nah, sementara f-nya itu katanya selalu menyinggung. Jadi sama, ini juga garis singgung kan? Menyinggung tapi arahnya ke sana. Nah, ini f1. Sehingga Anda tahu sekarang sudutnya berapa. Ini ds vektor kan? Sudutnya berapa? 180 ini. Ya. Jadi sudut antara f1 dan ds itu 180 derajat. Ya, kalau kita mau hitung usaha oleh gaya f1 dulu, ya satu-satu aja biar gampang. Maka ini akan sama dengan ikutin rumus ini kan? Ya, f dot s kan? f1 dot ds sama dengan besar dari f, udah saya nggak kasih ini, kali ds, gitu. Kali ds. Cos 180. Nah, Anda sudah tahu cos 180 itu min 1. Ya, jadi ini kita sebut dw, karena kita ngitungnya untuk ds. Jadi kita hitung dw. Jadi dw-nya sama dengan, ini min 1 ya. Jadi min f1 ds. Nah, begini. Kemudian kita nggak bisa ngitung ds. Yang bisa kita hitung d theta. ds kita rubah r d theta. Ini kita rubah menjadi r d theta. Nah, begini. F-nya tetap, R-nya juga tetap. Ini dw. Nah, baru kita integralkan, ya. Baru kita integralkan. Nah, begini. Ya, dw untuk F1 ini ya. Waktu di A, usahanya masih 0. Ya kan? Usahanya masih 0 waktu di A. Ini waktu di A. Waktu di B, itu usahanya itu kita sebut WF1 ya, W1 aja. Ya. Maksudnya usaha dari gaya 1. Karena nanti ada gaya 2 kan? Udah. Ini min F1 R. Ini kan bilangan tetap ini ya. Jadi bisa keluar dari integral ya. Min F1 R. Integral d theta. Nah, ini bisa keluar karena bilangan tetap. D theta waktu di sini, waktu di A, tetanya 0 derajat. Ini waktu di A kan. Kemudian dia turun waktu di B, kan ditanya sampai B. Waktu di B tetanya 90, pi per 2. Karena ini kan kita bukan hitung derajat, pi per 2. Nah, selesai, kita integralkan sekarang. Ya, integral dw pasti W kan? Ya, W dengan batas 0 sampai W1. Ya, integral dw kan? Integral dx. Itu kan sama saja dengan integral 1 dx. Sama dengan x kan? Kalau integral 2 dx, 2x. Jadi kalau integral dw, ya W. Ini min F1R. Integral d theta, ya theta. Ya, kalau integral d theta, ya theta. Batasnya 0. Ya, 0 ya, nggak usah pakai derajat, kan kita radian. Atasnya pi per 2. Nah, ini kan W1 kurang 0 ya. W1 kurang 0. Yang ini tetap min F1 kali R. Nah, ini masukkan batas atas. Pi per 2 dikurang 0. Nah, maka kita dapatlah W dari gaya F1. Ini W dari gaya F1 kan. Adalah min pi per 2, biasanya angka di depan kan ya. F1R. Ya, oke lah, nggak ada masalah. Oke, selesai. Untuk gaya F1. Untuk gaya F1 selesai. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk gaya F2? Kan itu pertanyaannya. F2. Saya gambar lagi ya, biar nggak nyatu. Atau saya gambar di sini nggak apa-apa. Terlalu banyak gambarnya.
Anda lihat di soal F2 itu begini kan ya. Ini begini. Ini d theta nih, enggak apa-apa, ini enggak ada masalah. DS-nya tetap ya. Di sini aja diambil. Nah, begini. F2 ke sana. Ini garis singgung ya. Ini garis singgung. Ini garis singgung ini, ya. Jadi kita ambil, harusnya kita letakkan di sini aja. Ya nggak apa-apa, kita letakkan di sini. Nah. Ini kan hanya kecil ya, jadi tegak lurus. Ini tuh tegak lurus ya. Karena DS ini garis singgung kan. Dia pasti akan tegak lurus dengan arah ke radial. Ya, ke arah radial. Ini kan kecil, jadi ini garis ini dianggap beripit radial. 90. Oke, 90. Ya, ini 90 ya. Ini theta. Ya, ini sampai sini theta. Berarti ini theta kan? Ya. Ya, Anda perhatikan. Ini biru ini sebetulnya sama aja dengan ini. Berhimpitkan dengan ini nggak apa-apa kan? Ini theta. Berarti ini theta kan? Nah. Oke, itu theta. Ini 90. Ya, ini theta, ini beta. Ya, yang kita inginkan sudut antara F2 dan DS kan? DS. F2 DS 90. Yang kita inginkan kan sudut ini ya. Ini F2, ini DS. Sudut ini yang kita inginkan kan? Nah, sudut ini yang kita inginkan ya. Perhatikan, sudut ini yang kita inginkan. Ya. Sementara sudut ini kalau kita terusin 90. Berarti kita perlu sudut ini kan? Ya, kita perlu sudut itu. Berapa sudut itu? Ya. Sekarang saya besarkan ya, biar kelihatan. Mungkin di layar nggak kelihatan, saya besarkan ya. Saya besarkan biar kelihatan. Ini tadi DS ya. Nah, pokoknya begini. Ini gini. Nah. Ini F2 kan? Nah. Ya, ini F2. Ini sudut beta. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan sudut beta. Terus ini ke sana 90 ya, yang biru itu. Ini biru ini ke sana. Nah, ini tuh 90. Ya, yang ini. 90 karena ini garis singgung kan? 90. Terus yang ini theta. Yang ini theta. Ya, yang ini tuh. Ya kan? Ini kan sama dengan ini. Ini theta, ini juga theta kan? Berseberangan theta. Nah, kalau gitu ini apa? Sudut ini. Theta kurang beta kan? Ini theta, ini beta. Ini theta kurang beta. Nah, kan begitu. Nah, yang kita inginkan kan sudut antara F2 dan DS. DS ini kan? Ini DS. Ya. Yang kita inginkan tuh sudut mana? Yang kita inginkan tuh sudut F2 dan ini. Ini yang kita inginkan. Ah, ini yang kita inginkan. Ya. Sudut beta diketahui, sudut theta juga diketahui. Bisa kita hitung nanti kan variabel. Jadi apa ini? Ini 90. Berarti ini 90 kurang ini. Theta kurang beta. Nah, begini. Jadi sudut antara F2 vektor dan DS vektor itu sama dengan 90 kurang theta kurang beta. Nah, begitu. Nanti yang kita perlukan kan cos ya. Cos kan. Ini yang kita sebut di sini cos alpha kan. Ya, anggap aja ini alpha. Kan ini bukan alpha. Cos alpha nanti yang kita perlukan kan. Cos alpha berarti cos ini kan. Cos 90 kurang theta kurang beta. Nah, ini matematik ini. Nah, cos 90 kurang itu sin. Sin theta kurang B. Nah, inilah cos alpha. Nah, ini. Ya. Ini yang akan kita pakai. Oke, sekarang kita ke WF2. Kita tulis dulu ya rumusnya seperti ini. Ya. Kita tulis seperti ini. dWF2 ya, itu sama dengan F2.ds.
Ya kan? Yaitu sama dengan F2 kali ds kosinus. Nah, ini kosinus alfa. Nah, nanti kita ganti sin theta min beta karena alfa nggak diketahui. Jadi ini akan sama dengan F2 ds cos alfa adalah ini. Sin theta min beta. Nah, ini dw2 ya kan, kita sebut dw2 dulu lah ya. Nah, dw dulu lah, sebut aja dw, nanti baru terakhir ya. Dw ya. Nah, sekarang kita mau hitung kan integral kan? Integral kan gini ya, integral. Ini juga integral. F2 ds sin theta min beta. Ya kan? Nah, sorry. ds-nya harus dirubah dulu, nggak apa-apa. ds-nya harus dirubah dulu kan? Karena yang kita tahu sudutnya tadi kan, ds adalah r d theta kan? ds ini r d theta. Jadi integral F2R, ini dulu tulis sin theta min beta d theta. Nah, yang kita tahu itu kan d theta. Ya, sudutnya dari 0 sampai pi per 2. Ya toh? Ini kan theta yang kita tahu. 0 sampai pi per 2. Ini 0 sampai W2. Ya kan gitu. Nah, begini. Yang integral kiri kita udah tahu W kan. Ya, integral dw itu W. Mulai dari 0 sampai W2. Ini. Ini bilangan tetap. Bisa keluar dari integral. Nah, sekarang seklat ya. Integral ini seklat. Seklat biar nggak penuh-penuhin di sana ya. Integral. Ini kan nanti keluar kan tinggal integral ini. Integral sin theta min beta dt. Theta, d theta. Kita kan rumusnya yang ada ini. Integral sin, di petunjuk itu ya. Kalau Anda dapat. Integral sin x dx. Ini adalah min cos x tambah c. Jadi Anda perhatikan kalau ini x, ini juga harus x. Nah ini kan beda. Ini theta kurang beta. Ini theta. Ya, nah. Ini harus kita rubah menjadi d theta kurang beta. Harus. Nah, apa hubungan d theta kurang beta dengan d theta? Coba Anda lihat. Ya, d theta kurang beta. Ya. Berapa turunan dari theta kurang beta? Kalau mau dihitung nih, ya, terhadap theta. Beta nggak punya turunan kan? Bilangan tetap ini 0 kan? 0. Jadi ini sama aja, d theta kurang beta dengan d theta itu sama. Coba Anda turunkan, theta kurang beta turunannya berapa? Turunan dari theta 1 kan? Turunan dari beta 0, bilangan tetap. Coba, turunan dari theta 1, sama kan? Jadi, d theta kurang beta itu sama dengan d theta. Jadi ini bisa saya tulis seperti ini. Sin theta kurang beta. Nah, jadi jelas kan? Sama sekarang. Nah, jadi kalau sin x cos x, ya kalau ini pasti cos. Ya, jadi ini nanti min cos. X-nya theta kurang beta. Nah, ini hasil integralnya. Ya. Jadi hasil dari integral ini saya tulis lagi ya, biar jelas ini. Integral theta 0 pi per 2. Ini sin theta kurang beta. D theta ini bisa saya rubah D theta kurang beta. Sehingga hasilnya nanti F2R integral dari sin itu sudah ya, min cos ini. Ya, ini. Kalau kita kelat gitu ya. Min cos ini kan. Ya. Jadi karena d theta itu sama dengan d theta kurang beta kan. D theta kurang beta itu kalau kita turunkan terhadap theta, ini 1. Ini nggak punya. Ini kalau kita turunkan terhadap theta 1. Sama kan? Oke. Integral dari sin min cos. Jadi ini min. Ya. Min cos theta min beta. Begini. Nah, dengan batas 0 sampai pi per 2. Nah, ya toh, ini hasilnya W2 kurang 0 kan. Jadi ini hasilnya akhirnya W2 saja. Nah, supaya kita tidak pusing, minnya kita keluarkan. Jadi ini min F2R.
Nah, sekarang tetanya kan yang bergerak. Pertama tetanya kita ganti pi per 2. Berarti ini pi per 2 kurang beta. Cos pi per 2 kurang beta. Min cos, nah, tetanya diganti 0 sekarang. 0 kurang beta. Nah, begini. Ya, jadi masukinnya gitu. Masukkan dulu batas atas, ini. Dikurangi, masukkan batas bawah. Nah, jadi kalau sudah selesai, Anda bisa tinggal hitung kan. Jadi W2 sama dengan min F2R. Nah, Anda sudah tahu kan cos 90 min beta itu sin. Ini sin beta ini. Ya. Ini apa? Cos min beta. Ya. Ini kan kalau kita tulis kan cos min beta. Nah, cos min beta itu sama dengan cos beta. Rumus trigonometri. Cos min beta itu sama dengan cos beta. Nah, ya. Cos min beta ini minnya tetap ini. Cos min beta itu sama dengan cos beta. Nah, ini hasilnya. Ya, kemudian baru kita masukkan lagi minnya di sini. Berarti ini yang plus, ini yang min. Jadi sama dengan F2R cos beta dikurang sin beta. Inilah W2. Ya, WF2 itu tadi. Oke, jadi kan usaha total tinggal ditambah kan? Usaha itu kan bisa dihitung satu-satu. W1 plus W2. W1 tadi udah. W1 ini. Ya. Min pi per 2 F1R. Nah, ini W1 ini. Ditambah W2 ini. F2R kali cos beta min sin beta. Seperti ini. Ya. Kalau mau dikeluarkan R-nya, ini ada R, ini ada R, boleh. Keluarkan R-nya supaya mau jawabannya bagus. Plus duluan, ini duluan. Jadi ini cos beta min sin beta. Kali F2. Karena ini min. Min pi per 2 F1. Oke, ini jawabnya. Ya. Jadi R kali cos beta min sin beta F2 min pi per 2 F1. Itu jawaban A. Ya. Inilah jawaban A. Sekarang pertanyaan B. Besar gaya kontak antara massa M dengan lengkungan di titik B. Gaya kontak ya, dengan lengkungan di titik B. Waktu dia ada di bawah sini nih. Di sini. Ya. Gaya kontak. Gaya kontak itu berarti gaya normal ya. Ini kan ditekan ke sana oleh gaya normal ya. B-nya sendiri punya gaya berat ke bawah, mg. Ditanya berapa gaya kontak ini. Oke, dan gayanya sudah ada kan? Yang gaya yang ini ada kan? F1. F1 selalu menyinggung ya. Menyinggung, berarti F1 ke sana. Nah, ini sudah ada. Ini gaya non-konservatif kan? Terus, satu lagi F2 ke sana. Nah, F2 ke sana. Ya, ini sudut beta. Nah, ya, di titik bawah ini, gaya kontak yang ditanya. Nah, Anda lihat, gaya kontak ini kan ke arah pusat nih. Berarti ini gaya sentripetal kan? N ini gaya sentripetal. Mg gaya sentripetal juga. F1 tidak ada pengaruh, karena dia tegak lurus. Nah, F2 ada. F2 ini. Nah, yang ini enggak. Yang ini enggak. F2X enggak. Tapi F2Y ada. F2Y ini. Nah, ini. Ini F2Y. Ya. F2Y ya, bisa Anda lihat di situ. Oke. Dan Anda sudah tahu F2Y adalah sisi di depan sudut ya. Ini kan, ini sama dengan ini kan. Nah, sisi depan sudut. Jadi sinus ya. F2 sinus beta. Nah, jadi kalau Anda lihat gaya menuju pusat, itu gaya menuju pusat. Jadi pertanyaan B sekarang kan. Ya, kita akan disuruh menghitung gaya normal di B. Jadi F sentripetal lagi, karena ini kan gerak melingkar. Ya, benda ini menempuh lingkaran, gaya sentripetal. Ya, arah menuju pusat nih, N. N-nya positif. Ya, menuju pusat. F2Y juga positif. N positif, F2Y juga positif. Nah, Mg-nya keluar. Min. Ya, jadi gaya sentripetal adalah plus N ditambah F2Y.
dikurangi mg. Gitu ya. Nah, ini harus sama dengan rumusnya ya. Rumusnya apa? Massa kali kecepatan. Nanti kan ada kecepatan dia di sini nih. Di sini pasti akan ada kecepatan kan. Nah, saya gedein aja. Nah, di sini pasti ada kecepatan di B. Ya, M VB kuadrat per jari-jari R. Nah, seperti ini. Gaya normal ditanya. Oke, jadi kalau kita lihat masukin lagi N tambah F2Y. F2Y nih, F2 sin beta. Min mg. Ini akan sama dengan M VB kuadrat per R. Nah, kita lihat ya. Ini ditanya F2 diketahui. Diketahui F2 ini. Beta diketahui. M diketahui. G diketahui. M diketahui. R juga diketahui. Nah, VB yang enggak. Ini karangan kita ini. Ya. Jadi VB-nya nggak ada ini. Harus kita cari dulu. Baru kita bisa menghitung gaya normal. Jadi kita harus cari VB kuadrat. Gitu ya. Dan ingat jawabannya sudah dibilang di situ kan ya. Jawabannya dalam ya, jadi nanti jawaban N ini adalah fungsi dari F1, F2, R, M, G, beta. Nah, makanya F2 boleh, beta boleh, M boleh, G boleh, R boleh. Ya nggak boleh VB, nggak ada di sini VB. Jadi harus dicari. Nah, masalahnya bagaimana mencari VB kuadrat? Nah, disinilah kita menggunakan teorema usaha energi mekanik untuk gaya non-konservatif. Ya, gaya non-konservatif. Ya, untuk gaya non-konservatif. Ya. Nah, di sini Anda sudah tahu gaya F non-konservatifnya Anda sudah tahu kan? Ya, yaitu F1 dan F2. Ya. Sehingga nanti usaha oleh gaya non-konservatif itu adalah usaha oleh F1 tambah F2. Dan ini sudah kita hitung di pertanyaan A. Sudah kita hitung di pertanyaan A. Ya, hasilnya mana tadi? Ini. Sudah kita hitung ini, jangan dihitung lagi. R kurung cos beta kurang sin beta F2 min pi per 2 F1. Nah, sudah kita dapat dari pertanyaan A. Usahanya. Nah, teorema usaha energi mekanik bunyinya seperti apa? Ya, usaha akan sama dengan perubahan energi mekanik, yaitu energi mekanik akhir, posisi akhir, dikurang energi mekanik posisi awal. Nah, ini kan dari A ke B ya. Ini dari A ke B kan. Ini dari A ke B kan. Nah, sehingga ini adalah energi mekanik akhir. Akhirnya itu di B. Dikurang awalnya di A. Nah, seperti ini. Jadi Anda hitung energi mekanik di B. Ya, nah, dikurangi energi mekanik di A. Ya kan? Gitu. Nah, ini nanti akan sama deh, atau kita langsung begini aja deh, biar gampang. Delta M itu delta EP, perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Ya gitu ya. Gitu. Jadi kita akan cari satu-satu. Pertama cari dulu delta EP. Nanti masukkan ke sini kan. Delta EP itu adalah energi potensial akhir, akhirnya di B ya, dikurangi energi potensial di A. Gitu ya. Nah, Anda cari energi potensial di A. Ini B. Jadi ini kita anggap sebagai acuan ya. Yang paling rendah dianggap sebagai acuan. Jadi ini dianggap sebagai acuan. Ya. Maka energi potensial A dia punya tinggi kan? Nah, ini tingginya, ya. Ini tingginya. Nah, ini HA sama dengan R. Jadi energi potensial di A adalah MGR. Di B 0, ya ini 0. 0 min
MGR. Ya, jadi sama dengan min MGR. Oke, sudah. Sekarang delta EK. Energi kinetik di B dikurangi energi kinetik di A. Nah, di A ini kan dilepas ya. Di sini kan dilepas, VA-nya 0. Ya, jadi ini 0. Ya. Nah, energi kinetik B inilah setengah MVB kuadrat, ya toh? Inilah yang kita mau cari kan? Setengah MVB kuadrat. Nah, nanti kita pakai kita akan masukkan ke ini, bintang ini kan. Nih, bintang 2. Nah, MVB kuadrat per R. Nah, ini cocok nih, MVB kuadrat kan. Udah cocok. Ini delta EK. Udah, baru kita hitung usahanya kan sekarang. Nanti disamain sama ini kan. Ya. Delta EM kan. Delta EM, delta EP ditambah delta EK. Delta EP ini, ya, ini kan delta ini di bintang ya. Delta EP itu ini, min MGR. Delta EK ini plus setengah MVB kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Inilah usaha. Nah, usahanya udah dapat ini tadi, ini WF1 tambah F2. Jadi ini kita salin lagi, ini dari A, R kali cos beta min sin beta F2 dikurang pi per 2 F1. Ya, ini kita dapat dari pertanyaan A kan? Ini. Ya. Sudah kita hitung. Ini akan sama, ini kita pindahin ke sini ya. Ini kita pindahin ke sana. Jadi tambah MGR. Sama dengan setengah M VB kuadrat. Nah, kan yang kita inginkan kan VB kuadrat per R kan? Ini sudah benar, MVB kuadrat tuh. MVB kuadrat tinggal dibagi R kan? Oke. Nah, ini kalau Anda lihat ini ada R, ini ada R kan? Jadi bisa kita bawa ke sini R-nya ya. Dibagi R ya. Dikali 2 dulu. Kalau dikali 2 ya, nanti dibagi R ya. Dikali 2 berarti ini kali 2 ya. Jadi 2 kali cos beta dikurang sin beta F2 dikurang pi per 2 F1. Dikali 2 ya. Ini dikali 2, 2 mg. Ya, ini dikali 2 MVB kuadrat. Terus dibagi R. Ya, jadi R-nya dibawa ke sana. Nah, sudah selesai, inilah MVB kuadrat per R. Ini kita substitusi ke sini. Ini kita substitusi ke bintang, ya toh? Ke bintang sekarang ya. Bintang 2. Jadi N, pidain aja langsung ya, karena yang ditanya N kan. Jadi N sama dengan min F2 sin beta. Ya, karena yang ditanya N kan. Min pindah ke sana plus MG. Plus MVB kuadrat per R. Ini, persis. Plus ini. Plus 2 kali cos beta min sin beta F2 min pi per 2 F1. Nah, ini ya. Udah selesai. Sudah selesai ini. Ya. Inilah N-nya. Ya, Anda mau kalikan lagi 2 ini boleh. Nanti ini tinggal pi ya. Ini 2. Terus ini nanti ada F2 sin beta. Ini ada min. Oke, kita sederhanakan. Jadi bisa. Jadi kita buka semua kurungnya. Min F2 sin beta ditambah MG. Oh, ini masih kurang ya. MVB kuadrat ini. Ya kan? Ditambah. Oh, ini masih kurang. Plus 2 MG. Ini kan ada. Ini ya. Mana N? Ini. N sama dengan min F2 sin beta. Betul. Plus MG. Plus MVB kuadrat per R. Ini kan. 2 cos beta tambah 2. Ya, oke. Sudah benar. Sekarang kita tinggal masuk hitung. Karena ini ada MG, ada MG lagi. Ya. Ini aja MG tambah MG, 2 MG sudah 3 MG kan. Langsung aja ini tambah 3 MG. Ini kalikan 2 tinggal. Jadi ditambah, ini kalikan 2. 2
tambah, langsung aja kalikan ya, cos beta F2. 2 cos beta F2. Ini min. Min 2 sin beta F2. Ini maksud saya. 2 cos beta F2 min 2 sin beta F2. Ini kalikan lagi. 2 plus min. Min Pi F1. Nah, ini dengan ini sudah 3 mg. Nah, ini juga masih bisa kan ini? Ini min F2 sin beta, ini juga min 2 sin beta. Jadi N itu akan sama dengan min 2 min 1, min 3. Min 3 F2 sin beta. Nah, gitu ya. Atau ya nggak apa-apa. Ditambah, ini jadi sudah ya. Ditambah 3 mg min 2 cos beta F2 min Pi F1. Nah, itu jawabnya. Ya, ini jawabnya. Ya, atau kalau mau ini ada F2, ini mau F2. Ini pisahkan sendiri. Disendiri. Jadi N, ini jawaban kunci biasanya gitu kan. Disederhanakan lagi. 3 mg, ini plus ya. Ini kan plus ini. 3 mg plus ya F2-nya dikeluarkan. Di sini min Pi F1. Ini kalau dikeluarkan F2 yang positif dulu. Ini 2 cos beta min 3 sin beta. Inilah jawaban kunci itu ini. Nah, udah benar. Ya. Jawaban itu, jawaban B ini. Ya, jadi ada gerak melingkar, ya. Ada gaya sentripetal, ya. Karena di titik ini ada gaya normal, ada F2Y, ada mg. Ini berfungsi sebagai gaya sentripetal, 3 gaya ini. Disamakan dengan mvb kuadrat per R, gitu. Maka mvb kuadrat per R bisa dihitung. Gitu ya. Dihitung dari usaha teorema usaha energi mekanik untuk gaya non-konservatif. Gitu. Usaha oleh gaya non-konservatif sudah dihitung dari pertanyaan A. Disamakan dengan perubahan energi mekanik yang terdiri dari perubahan energi potensial ditambah energi kinetik. Dihitung satu-satu. Ya seperti itu konsepnya. Sekarang pertanyaan yang C. Apa coba yang C ditanya? Satu lagi ya. Pertanyaan C apa yang ditanya? Besar gaya F2 jika laju partikel di titik C sama dengan 0. Jadi berapa besar gaya F2? Kalau laju di titik C sama dengan 0. Nyatakan dalam F1 dan beta. Jadi hanya boleh jawabannya F1 dan beta. Tapi di C ya. Di C. Ya, Anda gambar lagi. Kan gampang. Nah, C itu kan di sini. A itu di sini. Ya kan? B di sini. Ya. V di C itu 0. Nah, Anda hitung sekarang usahanya, ya toh? Usahanya Anda hitung. Ya, usahanya Anda hitung. Usaha dari A ke C sekarang. Usaha dari A ke C Anda harus hitung. Nanti disamakan dengan perubahan energi mekanik. Ya, dari A ke C. Nah, perubahan energi mekanik adalah perubahan energi potensial kan? Dari A ke C ditambah perubahan energi kinetik dari A ke C. Ya. Coba kita hitung dulu. Berapa delta energi potensial dari A ke C? Ya, berarti energi potensial C dikurang energi potensial A. Akhir kurang awal kan? C dengan A sama tinggi. Berarti pasti 0. Ya, jadi ini 0. Sekarang energi kinetik. Delta energi kinetik AC. Ini apa? Energi kinetik C dikurang energi kinetik A. Energi kinetik C 0, karena VC-nya 0 diketahui. Energi kinetik A juga 0, karena VA-nya 0. Dilepas saja kan? 0. Ya 0 juga. Jadi kalau gitu, ini 0. Ya, jadi delta EM AC itu sama dengan 0. Jadi ini tuh 0. Berarti usaha dari A ke C itu 0.
Nah, sekarang kita hitung usaha dari A ke C. Ya, pakai integral lagi. Ya. Tadi sudah kan itu caranya ngitung. Nah, di C kalau Anda lihat di C bagaimana di C? DS-nya begini kan? Nah, DS-nya begini kan tadi. Ini DS-nya. Atau langsung Anda hitung aja lah. Tadi sudah kan? Tinggal masukkan W-nya mana tadi? DS. Pertanyaan A tadi ya. Nah, ini. Cuman batasnya aja yang berubah kan? Ini. Integral DW sama dengan yang F1 ya. Yang F1 dulu ya. Min F1 kali R. Cuma tetanya, kalau tadi kan 0 sampai pi per 2 ya. Tadi kan 0 sampai pi per 2. Sekarang 0 sampai pi. Ya kan? 0 sampai pi sekarang. Ya kan? Ya, di sini tetanya 0. Di sini tetanya pi. Ya, hasil integralnya sama aja. Jadi ini W1 berapa? Min F1 kali R. Tetanya pi kurang 0. Pi. Nah, ini W1. W2-nya tadi, integral dW2 sudah tadi ya. Mana dW2 tadi? Ya, waktu kita jawab A, jadi jangan dikerjain lagi. Ya, capek nanti. Nah, ini. Nih, yang ini. Sudah kan tadi, W2 sama dengan, jadi langsung aja ya. W2 sama dengan ini. Jadi Anda lihat di bintang dikasih lingkaran. Ya, bintang dikasih lingkaran. Nah, W2 sama dengan F2R, persis rumusnya. Hanya batasnya aja yang berubah kan? Min-nya dikeluarin. Ya, cos theta min beta. Nah, cuman di sini batasnya 0 sampai pi. Ya, nah ini. Ini tadi sudah kan? Ya, dari A ke C. Di A tetanya 0, di C tetanya pi. Udah, masukkan sekarang. Jadi W2 sama dengan min F2R kali tetanya yang diganti ya. Pertama pi. Cos pi min beta. Dikurangi cos, kemudian 0. 0 kurang beta. Ini akan sama dengan min F2R. Nah, cosinus pi kurang beta. Kuadran 2. Min cos beta kan. Ini tadi sudah. Cos min beta sama dengan cos beta. Jadi ini min cos beta lagi. Nah, jadi W2-nya nilainya sama dengan. Ini min 2 cos beta ya. Min 2 cos beta. Min kali min plus. Jadi plus F2R cos beta. Nah, ini omega satunya. Jadi omega total, ini yang kita samakan dengan omega AC ini kan. Omega AC kan. Jadi omega AC yaitu omega total. Sama dengan ini kan. Min, ya W1 plus W2 kan. Ya. Min F1RP ditambah F2R cos beta. Atau ginilah, nggak usah. Ini nilainya 0 ya. W1 ini. Min F1RP. W2 ini. Plus F2R cos beta. Nah, kalau Anda lihat yang ditanya apa? F2 kan? Dinyatakan dalam F1 dan beta. Ya, ya udah. Ini kalau Anda lihat bisa dibagi R, kan ini 0. Bagi R hilang. Nah, jadi ini kalau kita pindah ke sini, F1P sama dengan F2 cos beta. Maka F2 yang ditanya, maka F2 akan sama dengan F1P, P-F1, nah, gini kan ya, P-F1 per cos beta. Ini jawabnya. Ya, nyatakan F2 dalam F1 dan beta tuh, F1 dan beta. Ya, seperti itu. Oh, 2 ini tadi 2. Salah lagi nih. Ini kan ada 2 tadi. Min 2, ini 2. Ini 2. Nah, ini kalau nggak teliti begini nih. Ini 2. Nah, ini 2. Nah, ini kunci jawabannya.
F2 sama dengan Pi F1 per 2 cos beta. Oke, itulah yang bisa kita jelaskan. Semoga Anda bisa memahaminya. Jadi kalau kita review, usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik, delta EM. Delta EM itu adalah delta EP ditambah delta EK. Jadi Anda hitung dulu delta EP. Ya, kalau dari A ke C berarti EPC dikurangi EPA. Delta EKC, delta EK-nya adalah EKC dikurangi EKA. Karena dari A ke C. Ya, untuk soal nomor C. Kalau nomor B, dari A ke B. Ya kan gitu. Sudah itu kalau menghitung usaha lintasannya lengkung, itu nggak bisa pakai rumus biasa. Harus pakai diferensial. Kita ambil dulu elemen ds, kemudian kita tarik ke pusat, ada d theta. Maka ds adalah r d theta. Nah, theta-nya itu yang berubah-ubah kan? Kalau setengah lingkaran, dari A ke B, theta pertama 0 derajat, theta kedua pi per 2. Kalau dari A ke C, di pertanyaan C, di A theta-nya 0 derajat, di C theta-nya pi 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jadi sekali lagi diferensial integral walaupun dibilang tidak termasuk, tapi kenyataannya masuk juga. Tapi yang ini juga nggak sederhana sebetulnya ya. Tapi itulah yang Anda harus lakukan. Jangan Anda pikir diferensial integral tidak keluar, Anda lewatkan. Tapi seperti yang saya terangkan di kinematika lah ya. Jadi yang sederhana saja. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti video pembelajaran ini. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Berusaha keras untuk memahami semua konsep dengan baik. Sehingga pada saatnya konsep itu akan keluar dengan sendirinya. Sehingga kalau Anda diberikan 8 soal, mudah-mudahan 5 soal bisa Anda kerjakan. Karena dengan berhasil mengerjakan 5 soal saja, peluang Anda untuk lolos cukup besar. Tetap semangat belajar. Saya Martin Kanginan.